channel Dina Pohan. Nah, hari ini lagi-lagi mumpung libur aku bisa bikin video lagi. Nah, berhubung PPKM dan PPKM di Malang ini cukup ketat dan kita nggak bisa luasa untuk keluar kota ataupun ke tempat main, akhirnya aku bikin konten di kosan aja, ngobrol santai aja, dan aku lebih tepatnya ingin bercerita atau membahas satu topik yang relate dengan masa kini. Sejenis video aku sebelumnya tentang ngebahas 5 poin mengapa kita harus menjadi YouTuber atau content creator. Nah, pagi ini berbeda, mungkin sedikit lebih kritis dan lebih mengarah ke keadaan Indonesia saat ini. Ya, aku mau bercerita dan juga bukan lebih ke sharing. Kalau ngomong berkeluh kesah sih kayaknya udah nggak pantas lagi berkeluh kesah, karena seberapapun keluh kesah kita, seberapa panjang cerita dan ngeluhnya kita, tetap ada yang lebih parah, ada yang lebih merasakan dampak PPKM atau pandemi ini lebih ganas lagi. Di sini sih aku mau bercerita tentang keadaan saat ini di Jawa atau khususnya di Malang, dan di tempat kerja aku. Di pekerjaan kebetulan karena aku kerja di bidang esensial, jadi aku tidak merasakan WFH. Aku nggak merasakan gimana itu kerja dari rumah. Yang mendapatkan gini, ini ceritanya sih, perbedaannya adalah karena aku ikut swasta, aku pegawai swasta, dan ada juga targetnya, dimana tanggung jawab aku tuh juga harus memikirkan penjualan, keuntungan atau kerugian, dan perusahaan kami juga membutuhkan laba untuk menanggung, jangankan mensejahterakan, mungkin terlalu jauh ya, itu harapan semua perusahaan yang mensejahterakan karyawannya, tapi untuk saat ini, untuk membayar atau memberikan salary sesuai dengan kebutuhan dan harapan kami, kesejahteraan mereka tiap bulannya tetap terpenuhi. Jadi ini aku mau ngomong, saat ini sih posisi aku sebagai karyawan swasta, sebagai masyarakat yang ada di bawah, masyarakat biasa, bukan siapa-siapa juga, ingin menyampaikan, ingin sharing. Saat ini kami dan aku pribadi udah di taraf pasrah. Kami pasrah atas keadaan yang terjadi di Indonesia ini, mungkin dunia, tapi aku nggak mau jauh-jauh ngebahas ke luar negeri. Kita ngebahas yang terdekat di sekitar kita dan di diri kita aja. PPKM udah 2 minggu, PPKM darurat, yang sebelumnya juga udah pernah ada PSBB, PPKM mikro, PPKM makro, dan entah mengapa yang kali ini terasa lebih berbeda dan jauh lebih membuat harus survive dan struggle. Posisi aku di sini, baik di perusahaan ini ataupun kehidupan aku saat ini, tetap mendapatkan target. Kami tetap harus ngomset, entah itu nggak peduli PPKM kah, PSBB kah, entah itu PPKM-nya pun mikro, makro, atau ada kata lainnya, kami tetap harus ngomset. Karena kami tidak ingin memberatkan pihak lain. Kami ingin tetap survive, kami ingin tetap berkembang, dan apapun yang terjadi kami tetap harus mencapai angka tersebut. Namun ini yang langsung Dina rasain ya saat ini, dan di bulan ini khususnya.
seorang pengusaha, seorang entrepreneur wajar bertanya dan tetap support anak buahnya. Kita bulan ini harus bertahan. Gimana caranya, Din? Penjualan tetap stabil, lalu pihak operasional juga ditekan, labanya tetap harus ada demi menutup kebutuhan operasional dan memenuhi kebutuhan karyawan kami atau anak-anak kami yang ada di cabang. Namun bagaimana untuk melampaui batas tersebut jika jangankan fasilitas lebih untuk jam operasional dan juga aturan di daerah ini justru memangkas hak kami. Jam buka dikurangi. Saat ini juga kita tahu ya, dine-in tidak boleh, baik itu di resto ataupun kafe. Kami sadar, kami ingin, dan kami benar-benar berharap Indonesia dan dunia ini dapat kembali baik-baik saja. Kami mampu dan mau. Seharusnya kami semua yang sadar, yang masih memiliki akal sehat yang bisa kami maksimalkan. Tidak ada kok yang ingin terus-terusan dalam keadaan yang gundah dan ketidakpastian ini sampai harus pasrah. Kami ingin semua cepat dan segera selesai. Kami juga mau bersumbangsi sebesar apapun ketika memang planning program dan apa yang dijalankan ini juga tidak menghimpit kami. Lantas bagaimana kami memenuhi kebutuhan anak-anak kami, dalam tanda kutip adalah karyawan kami, rekan kami, bahkan kami sendiri. Jika kami tetap hanya berharap pada satu pintu, dan itu pun pintunya dibatasi. SOP kami rubah sedemikian rupa untuk mengikuti, dan kami selalu mengacu pada tatanan dan aturan pemerintah saat ini. Kami memang di bawah, kami memang bukan siapa-siapa. Tapi apakah keadaan yang seperti ini patut? Bagaimana kami bisa tidak merepotkan hal layak dan tidak merepotkan para atasan, tidak merepotkan para yang tinggi-tinggi. Kita tidak ingin membebani dan muluk-muluk pada mereka, asalkan hak kami paling tidak, atau terlalu muluk-muluk juga hak, asalkan beri kami jalan dan ruang untuk tetap bertahan memenuhi yang seharusnya kami penuhi. Ya, semoga saja. Lagi-lagi ini hanya cerita, ini hanya sharing perihal apa yang kami rasakan. Keadaan PPKM sudah 2 minggu saat ini bagus, program cukup dijalankan dengan ketat. Harapannya hasilnya efektif, dan angka yang diharapkan menurun ini juga bisa menurun sesuai dengan ekspektasi kami dan kita bersama. Tapi lagi-lagi, selain hanya menekan kami yang di bawah, kami tahu tidak mudah menjadi yang di atas. Kami tahu tidak mudah menjadi yang maha. Kita semua patut mengkoreksi bagaimana yang efektif, bagaimana yang win-win solution, dan apakah komunikasi dari atas ke bawah sudah efektif. Jangan-jangan bukan perkara PPKM atau bukan perkara yang di atas ataupun yang di bawah nih yang kurang atau yang salah besar.
ketika komunikasinya sudah dijalankan dengan baik, informasi yang disampaikan itu masuk dan efektif, seharusnya ini tidak terjadi 1,5 tahun. Seharusnya komunikasi publik dalam suatu negara ini ketika bisa efektif dan bisa menjelaskan dan memberikan persepsi opini publik menjadi inframe dan satu, kita tidak akan sejauh ini. Namun semua bisa diperbaiki. Harapanku pribadi, lagi-lagi semuanya dari komunikasi ya. Kebijakan dibuat dan peraturan dibuat harus dikomunikasikan dengan baik. Tujuannya pun harus dikomunikasikan dengan baik. Dan apakah komunikasi yang terjadi itu telah sampai bawah, benar-benar sesuai dengan yang dimau oleh sumber? Ya, lagi-lagi aku harap untuk selanjutnya dan setelah PPKM darurat ini semua akan menjadi lebih baik-baik saja, dan komunikasi publik dari atas menuju bawah lebih baik lagi dan lebih menyadarkan lagi agar kita tidak menjadi berbagai macam golongan. Yang banyak golongan, ada mengatakan 3 golongan denial atau apatis, golongan yang mengikuti, dan juga golongan adaptasi. Semoga kami bisa bersama-sama menjadi satu di kemudian hari, dan semoga Indonesia di daerah manapun bisa lebih baik dan terkendali lagi. Okay, my friends, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Kita harus struggle untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan semoga kita tetap bisa berbuat positif dan juga memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita sendiri. Dadah, bye-bye.